Artis Nikita Mirzani akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap ulama oleh organisasi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pecinta Ulama (FMPU) DKI Jakarta. Ketua Umum FMPU DKI Jakarta Muhammad Sofyan mengatakan, laporan rencananya akan dibuat pada Senin, tanggal 16 November tahun 2020 hari ini. Laporan tentang ujaran kebencian dan video dengan perkataan porno, kata Sofyan saat dihubungi. Laporan atas dugaan ujaran kebencian terhadap ulama itu berawal dari komentar Nikita Mirzani tentang kepulangan pemimpin organisasi masyarakat Ormas Front Pembela Islam Rizik Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia. Dalam video yang diunggah melalui Instagram pribadinya, Nikita melontarkan keluhan akan ramainya orang yang menjemput kepulangan Rizik di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 lalu. Bahkan, Nikita juga menyebutkan sebutan Habib sebagai tukang obat dalam videonya hingga ramai di media sosial. 2 kali berstatus terlapor. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang lantang menyuarakan pendapat, sehingga kerap kali tersandung kasus hukum karena perkataannya. Catatan Kompas.com, pada tahun 2018, Nikita pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Laporan itu dibuat oleh Gerakan Pemuda Anti Komunis, GEPAK. Selain GEPAK, Nikita juga dilaporkan Aliansi Advokat Al-Islam NKRI dengan dugaan yang sama. Nikita dilaporkan atas tweetnya terhadap Gatot terkait film G30 SPKI melalui akun Twitter @NikitaMirzani. Pada tahun 2019, Nikita kembali dilaporkan ke polisi oleh advokat Elza Syarif atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kasus tersebut berawal ketika Elza dan Nikita hadir dalam acara Hotman Paris Show. Elza yang merupakan kuasa hukum Sajat Ukra, mantan suami Nikita Mirzani, mengeluhkan bagaimana kliennya sulit menemui anak yang kini ada dalam asuhan Nikita. Tiba-tiba, Nikita naik ke panggung dan meluapkan emosinya pada Elza. "Lu pikir gue narkoba, lu pikir gue maling? Gue tersangka juga jadi ibu yang ngurusin anaknya sendiri. Siapa yang ganggu? Otak lu sakit enggak? 3 tahun enggak ganggu gue enggak bisa ya," kata Nikita Mirzani dalam acara yang dipandu Hotman Paris tersebut. "Kenapa saya enggak bisa marah sama ibu? Ibu saja berbohong, saya masih megang kuasa ibu ya. Ibu bilang ibu kasih surat ke pengadilan, pengadilan mana yang ibu kasih? Nafkah apa sudah dibayar? Itu bukan saya yang minta, pengadilan yang minta," ujar Nikita. Kala itu, Elza Syarif memilih tidak merespons Nikita Mirzani. Elza pun langsung melaporkan Nikita ke polisi. Terdakwa penganiayaan. Nikita juga pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya, Dipo Latif. Pada akhir 2018, Dipo Latif melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Jakarta Selatan untuk 2 tuduhan, yakni dugaan penganiayaan dan penggelapan barang. Kasus tersebut kemudian masuk ke proses persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan kepada terdakwa Nikita Mirzani atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Dipo Latif. Vonis tersebut dijatuhkan kepada Nikita Mirzani pada tanggal 15 Juli tahun 2020 lalu. Namun, Majelis Hakim menetapkan vonis pidana 6 bulan tersebut tak perlu Nikita jalani. Nikita tak perlu menjalani vonis penjara kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 bulan berakhir. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, kata Ketua Majelis Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam putusannya, Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2020.